Oke teman-teman, ini di depan saya sudah ada sampel biawak WC teman-teman, alias white coat atau tangkapan liar. Ini masih baby dan ini masih belum jinak teman-teman. Dia makannya masih malu-malu. Kalau dia diliatin, dikasih makan diliatin, itu dia nggak mau makan teman-teman. Jadi caranya gimana supaya dia terbiasa nafsu makannya bisa lancar, tidak malu-malu teman-teman. Oke, jadi kita setup kandangnya. Di sini saya kasih daun-daun kering, terserah daun apa, pokoknya daun-daun kering lah, sama hiding cap teman-teman. Karena di sini saya nggak punya hiding cap, saya menggunakan kayu yang berlubang ini teman-teman ya. Nah, jadi dia bisa bersembunyi di sini. Nah, kita letakkan aja. Dan jangan lupa yang paling utama adalah wadah air, berisikan air teman-teman. Kita ambil di kolam aja. Ini kita akan taruh bak airnya dalam ya, dia masih jamin banget teman-teman. Sebelumnya ini sudah saya tes makan teman-teman, dia mau ya. Nah, ini. Dia mau, tapi masih malu-malu teman-teman. Sebelumnya dia gigit juga, tapi ini sudah berpulang, tidak mau gigit. Nah, kan? Nah, oke, setup kandangnya cukup seperti ini, menyesuaikan kondisi alamnya sebelumnya, dan kita taruh di tempat yang sepi teman-teman, jangan banyak lalu lalang banyak orang teman-teman. Ini saya simpan di tempat yang sepi selama 1 minggu. Nah, selesai 1 minggu saya masukkan 1 ekor jangkrik dan terus ditinggal teman-teman, biar nggak usah ditungguin. Dan keesokan harinya bisa dicek, jika jangkriknya tidak ada, dia mau makan teman-teman. Terus lakukan hal itu setiap hari. Nah, jika sudah minggu kedua, bisa ditempatkan biawak ini, ditempatkan di tempat yang agak ramai, ada banyak lalu lalang banyak orang teman-teman. Nah, simple kok, intinya satu, betah dan konsisten teman-teman. Karena melatih biawak makan itu perlu kesabaran dan juga doa teman-teman, karena kalau stres bisa mati. Nah, itu aja sih, bisa lihat setup kandangnya cukup simple, cukup gini aja. Nah, sekarang kita taruh ke tempat yang sepi teman-teman, tidak ada banyak orang. Nah, yuk. Karena ini sudah saya proses adaptasi usia 1 mingguan lebih, saya sudah taruh di tempat ini teman-teman, di sini. Jadi sandingan dengan baby biawak yang sudah menetas minggu lalu. Nah, ini di sini ada biawak-biawak yang lain. Nah, di sini terkena sinar matahari, jadi tetap dia bisa berjemur teman-teman. Oke, sampai di sini jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah 1 minggu ditempatkan di sini, jadi sudah berhasil melewati tahap adaptasi teman-teman. Lihat, dia sudah tahu makanannya. Lihat, ini saya akan coba berikan jangkrik. Kita lihat di atas ini ya. Nah, lihat, dia sudah tidak malu-malu teman-teman. Jadi ini asli biawak WC atau tangkapan liar. Jadi kita sudah proses adaptasi ya. Setelah proses adaptasi, kita coba berikan 1 ekor jangkrik teman-teman. Jika dia sudah mulai mau makan,
kita berikan pakai pinset ini teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin biasakan ya, membiasakan biawak itu tidak kaget atau tidak takut. Jadi kita buat dia senyaman mungkin. Nah ini yang baru menetas kemarin teman-teman, kita coba kasih makan juga. Ini jangkrik, kita hadapkan di sini dulu teman-teman, dia respon apa tidak. Nah itu ada yang respon, kita coba masukkan sama pinsetnya teman-teman. Kalau dia takut, jatuhkan jangkriknya. Nah dia makan. Jadi kalau kita kasih jangkrik menggunakan pinset, biawaknya masih takut atau malu-malu, ya kita langsung jatuhkan aja jangkriknya teman-teman. Kalau masih nggak mau ya ditinggal aja, nggak usah ditungguin. Nah pasti dia akan makan. Lihat. Nah oke, ini sudah selesai makan, kita kasih lagi teman-teman. Ini sudah. Nah kalau sudah mau makan gini tidak malu-malu, kita tinggal proses penjinakan teman-teman. Nah kita kasih lagi teman-teman. Nah lihat, dia sudah tidak malu-malu makannya. Nah setelah ini, kalau dia sudah makannya tidak malu-malu gini, tinggal kita proses penjinakan teman-teman. Tapi perlu diingat, kalau teman-teman ingin handle, jangan dihandle setelah dia makan teman-teman, karena dia bisa memuntahkan makanannya kembali. Kalau ingin dihandle ya sebelum diberi makan, kita bisa handle teman-teman. Tapi kalau menurut pengalaman saya sendiri tidak pernah melakukan handle pada biawak kecil ini teman-teman, karena baby biawak itu rentan stres. Nanti kalau dia sudah stres, dia akan pilek teman-teman, jadi itu akan menambah masalah baru lagi. Nah kalau kita keseringan menghandle, nanti si biawak akan stres dan itu mengakibatkan pilek teman-teman. Jadi kita nikmati proses saja. Kalau dia sudah mau makan, yaitu alhamdulillah, nanti dengan seiring berjalannya waktu dia akan jinak dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita nggak usah keseringan handle supaya jinak, itu menurut saya tidak perlu sih. Nanti dia akan mengerti sendiri. Nah ini dulu galak ya, gigit, kita akan coba interaksi. Kita pelan-pelan gini aja teman-teman, masukkan tangan. Lihat, dia diam. Jadi kita biasakan mengenalkan diri kita kepada biawak ini teman-teman. Jadi intinya satu, buat dia nyaman, dan jangan buat dia kaget teman-teman. Jadi buat dia enjoy lah, menikmati kehidupan barunya teman-teman. Jadi kita biasakan, dan kita setting kandangnya, ada daun-daun keringnya, ada tempat air, dan ada hiding cave-nya teman-teman. Di sini saya menggunakan kayu berlubang, jadi dia bisa masuk ke dalam. Oke, kita akan kasih jangkrik lagi. Nah, kita akan kasih jangkrik lagi teman-teman. Nah, dia nyamperin kan. Kenapa saya menggunakan pinset, tidak menggunakan tangan? Sebetulnya lebih baik menggunakan tangan langsung teman-teman, memberi makannya, atau hand feeding, memberi makan menggunakan tangan langsung. Tapi saya tidak melakukan itu karena apa? Karena baby biawak ini masih proses belajar
menggigit makanannya ya. Jadi dia suka meleset teman-teman. Jadi sering meleset menggigit tangan saya, tidak tepat sasaran lah. Jadi itu alasannya saya menggunakan pinset ini teman-teman, lebih aman. Nah, di sini saya letakkan di sini terkena sinar matahari langsung teman-teman. Di sini ada juga beberapa biawak. Ini si Marco lagi berjemur. Kita akan kasih yang CH teman-teman, captive hedge. Yang captive hedge belum semuanya mau makan ya, jadi kita masih harus belajar dia dulu mereka. Ya, kalau gini kan nggak mau kan, kita jatuhkan aja, nanti dia kejar jangkriknya. Lihat. Oke, kita kasih lagi teman-teman. Sudah kenyang, tadi sudah saya kasih 3 ekor jangkrik teman-teman, yang mau makan hanya satu yang ini. Nah, jadi video kali ini tentang melatih biawak makan. Intinya satu teman-teman, prosesnya satu. Pertama, proses adaptasi, dimana kita harus membiasakan biawak ini hidup berdampingan bersama kita teman-teman. Jadi taruh di tempat yang sepi orang teman-teman, jangan banyak orang, biar dia nyaman dulu. Taruh di tempat yang sepi itu selama 1 minggu teman-teman. Nah, selama 1 minggu itu di hari ketiga coba masukkan 1 ekor jangkrik dan lalu tinggal, nggak usah diliatin teman-teman. Nah, keesokan harinya bisa dicek, kalau jangkriknya hilang berarti dimakan teman-teman. Terus lakukan hal itu dan tetap jangan dihandle dan jangan diliatin teman-teman, tinggal aja. Nanti kalau sudah 1 minggu berlalu, minggu kedua bisa ditempatkan di tempat yang sedikit ada orang, lalu lalang banyak orang. Nah, nanti dia akan tetap beradaptasi. Lalu masukkan jangkrik menggunakan pinset. Kalau tidak mau ya tinggal masukkan aja jangkriknya terus tinggal gitu. Nanti kalau sudah dia mau dikasih makan menggunakan pinset atau tangan langsung, berarti proses adaptasinya berhasil teman-teman dan lulus tes makan. Nah begitu. Nah, lihat. Nah ini proses adaptasinya sudah berhasil dan sudah lolos tes makan teman-teman. Tinggal menunggu jinaknya aja. Nanti kalau teman-teman mau handle, boleh dihandle. Lakukan handle itu sebelum makan teman-teman, sebelum biawak ini diberi makan. Nah, jadi kalau dalam 1 minggu itu jangan terlalu kebanyakan dihandle ya. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali bisa dihandle teman-teman. Jangan setiap hari dihandle. Nanti dia bisa stres dan nafsu makannya menurun dan dia bisa terkena pilek teman-teman. Jadi ya perlu konsistensi lah kalau merawat bayi biawak ini, melatih bayi biawak yang WC ya terutama. Kalau ini CH mudah-mudah gampang. Kalau WC sedikit perlu kesabaran teman-teman, karena WC itu karakter dari alam liar ya, dimana dia karakter rimbanya masih ada. Jadi kita latih menjadi karakter rumahan teman-teman. Nah, oke, cukup sekian ilmunya. Jangan lupa subscribe teman-teman, like and share. Dadah.